Bocil ini bukan sembarang bocil. Ia adalah Aang, sang pengendali udara. Di kuil ini, ia adalah anak paling berbakat dan sangat dikagumi oleh para biksu dan gurunya. Namun sampai detik ini, Aang belum tahu tentang takdir yang harus ia terima. Dan kali ini, para biksu dan guru-guru sudah membahas kalau Aang harus segera diberitahukan tentang takdir yang sebenarnya kalau ia adalah seorang avatar. Namun guru yang sangat dekat dengan Aang merasa kalau beban itu masih terlalu berat bagi dirinya. Namun sang guru pun tak bisa lagi menunda-nunda dan memberitahukan Aang kalau dirinya adalah seorang avatar. Tentu saja Aang sangat syok mendengar fakta itu, sehingga ia pun tak henti-henti memikirkan hal tersebut. Beban avatar menjadi sangat berat sebab dunia yang awalnya damai dan hidup berdampingan menjadi sangat kacau sejak negara api menyerang. Pengendali air, tanah, api, dan udara dulu hidup sangat damai, dan avatarlah yang mampu mempersatukan keempat dunia, sebab ia mampu mengendalikan keempat elemen tersebut. Dan kini, inkarnasi avatar sudah berada di pundak Aang. Karena ia masih belum bisa menerima kenyataan, Aang pun memutuskan untuk pergi bersama teman baiknya yaitu Appa. Namun bertepatan dengan kepergian Aang, negara api datang dan menyerang rumahnya. Para biksu pengendali udara berusaha mempertahankan kuil mereka, namun pasukan yang dibawa oleh negara api begitu kuat. Sang guru berusaha memanggil Aang, namun ternyata Aang sedang terjebak di sebuah badai besar. Kekuatan sang guru pun masih belum cukup untuk menghentikan pasukan negara api, sedangkan Aang sudah tertelan ombak dahsyat. Raja api pun langsung meluluh lantahkan kuil para pengendali udara, dan Aang secara tak sengaja menggunakan kekuatan avatar untuk membuat perlindungan pada dirinya. Bocil avatar mengamuk setelah melihat rumahnya sudah rata dengan tanah. Ulah perbuatan negara api. Beberapa waktu sebelumnya, di sebuah desa es di tengah kutub selatan, ada dua orang kakak beradik sedang berkelana berburu mencari makanan. Namun Katara dan Sokka mendapat masalah. Ombak besar datang dan mereka terlempar ke tepi danau es. Namun Katara seperti melihat ada gumpalan es yang sangat besar. Katara terus memandanginya, namun Katara mencoba untuk cuek dan mengambil kembali perahu mereka dengan kekuatan pengendalian airnya. Namun gumpalan es tadi mengeluarkan cahaya yang sangat terang benderang. Pasukan negara api yang sedang berada di sekitar sana pun langsung bergerak menuju sumber cahaya itu. Ternyata di balik gumpalan es tadi ada seorang bocil yang terkurung di dalam sana dengan panah bercahaya di kepalanya. Awalnya mereka takut dengan keberadaan bocil bernama Aang itu. Namun Katara tentu saja tidak akan membiarkan Aang begitu saja, sehingga akhirnya mereka membawa Aang ke desa mereka. Semua orang bingung melihat Aang, namun salah satu sesepuh di sini langsung tahu kalau Aang adalah seorang pengendali udara. Namun para warga desa suku air tak percaya. Putra Raja Api pun sangat yakin kalau cahaya yang ia lihat tadi adalah seorang avatar, dan ia ingin mencarinya sebab itulah obsesi terbesar di hidupnya, yaitu menangkap avatar. Setelah Aang sadar dari pingsannya dan keluar melihat warga desa suku air lainnya, Sokka malah mengancam Aang. Namun Aang malah cuek lagi dan memanggil-manggil bison terbang miliknya yaitu Appa. Aang pun secara polos menggunakan kekuatan pengendalian udara miliknya. Semua orang tentu saja tercengang sebab Aang benar-benar seorang pengendali udara. Setelah Appa kembali, akhirnya Aang dibawa bertemu kembali dengan sesepuh di sini. Aang bercerita kalau ia terjebak di sebuah badai besar saat akan terjadi festival komet besar. Sesepuh ini pun tercengang sebab komet besar sudah terjadi 100 tahun lalu dan semua pengendali udara sudah musnah. Itu berarti Aang sudah terjebak di dalam es selama 100 tahun dan ia adalah pengendali udara terakhir. Aang benar-benar tidak percaya dan langsung pergi begitu saja. Katara pun berusaha menghibur Aang. Sementara itu pasukan negara api sudah bersiap untuk menangkap Aang. Aang adalah satu-satunya pengendali udara yang tersisa di dunia, dan kini semua orang di sini sudah tahu kalau Aang adalah seorang avatar. Negara api yang sudah mendeteksi keberadaan Aang langsung datang ke desa suku air untuk mencari avatar. Pangeran Zuko pun langsung meminta semua warga desa menyerahkan Aang. Jika tidak, desa air akan dihancurkan. Sokka pun berusaha menghentikan Zuko dengan cara mengajak Zuko berduel. Karena Zuko adalah putra pangeran Raja Api, tentu saja Sokka kewalahan menghadapi Zuko. Namun saat Zuko akan menghabisi Sokka, Aang muncul dan menghentikan semua pasukan negara api. Zuko pun tak menyangka kalau kini avatar sudah berada di depan matanya. Untuk menjaga keamanan desa suku air, Aang pun memutuskan untuk menyerahkan saja dirinya ke negara api. Aang pun langsung dimasukkan ke dalam penjara negara api, namun ia menggunakan kekuatan pengendalian udaranya untuk mengambil kunci penjara dari sang penjaga. Sementara itu Katara dan Sokka sepertinya menyesal membiarkan Aang dibawa pergi begitu saja, dan
mereka pun akan menyelamatkan Aang menggunakan bison terbang milik Aang. Karena Aang sudah mendapatkan kunci penjara, ia pun berhasil menyelinap mencari jalan keluar dari kapal negara api. Pangeran Zuko berhasil memergoki Aang, namun ia berhasil terbang menjauh dari kapal negara api. Pasukan negara api berusaha menghentikan Aang, namun semua hanya sia-sia saja. Barulah saat Zuko menggunakan kekuatannya sendiri, Aang berhasil dijatuhkan sampai ia tak bisa mengendalikan dirinya. Namun ternyata tepat saat itu Sokka datang bersama Appa sang bison terbang. Bocil Avatar sangat marah karena rumahnya sudah dihancurkan oleh negara api. Ia tak menyangka setelah 100 tahun menghilang, semua teman, keluarga, dan guru pengendalian udaranya sudah musnah. Setelah hatinya cukup tenang, Katara dan Sokka pun langsung berusaha menghibur Aang. Sementara itu, Pangeran Zuko sangat frustasi karena Avatar kabur dari kapalnya. Padahal sebelumnya ia sudah berhasil menangkap Aang. Kini Aang harus mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang Avatar, sehingga mereka harus datang ke Pulau Kyoshi, di mana itu adalah rumah dari Avatar sebelumnya. Aang pun tiba di Pulau Kyoshi, dan ia sudah melihat patung Kyoshi yang agung. Namun mereka malah diserang oleh ksatria Kyoshi yang menjaga pulau ini. Namun mereka semua tercengang saat melihat patung Kyoshi menyambut Aang. Aang bersama teman-temannya pun dibawa menghadap pemimpin di sini. Awalnya mereka ditolak karena pasti akan membawa bahaya datang ke tempat yang sudah mereka jaga bertahun-tahun. Setelah bernegosiasi cukup panjang, akhirnya Aang diterima, dan waktu mereka hanya 2 hari untuk mempelajari apapun tentang Avatar Kyoshi. Pangeran Zuko yang masih terobsesi untuk menangkap Aang, kini sudah datang ke pangkalan laut terbesar negara api untuk mencari informasi apapun itu tentang semua gerak-gerik yang aneh di sekitar kawasan ini. Namun Zuko tidak mau mengatakan kalau mereka sedang mencari Avatar. Zuko takut banyak pasukan dari negara api lainnya yang ikut-ikutan mencari Avatar. Tapi tampaknya Panglima Pangkalan Laut ini sudah sadar kalau Zuko sedang mencari Avatar, yang kini sedang berada di Pulau Kyoshi bersama Katara yang masih terus melatih kekuatan pengendalian air miliknya. Saat Aang melihat Katara berlatih, Katara mengajak Aang untuk mempelajari pengendalian air secepatnya, sebab ia harus bisa mengendalikan semua elemen. Namun bukannya berlatih, mereka malah main air nih guys.